Halo Sobat Ekonom, salam dan bahagia. Selamat datang di podcast Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, ruang bicara inspiratif untuk para mahasiswa cerdas dan berdaya saing. Ini adalah podcast pertama yang diadakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi yang akan membahas seputar organisasi dan kemahasiswaan. Di episode kali ini, kita akan kupas tuntas tentang sepak terjang Ketua Organisasi Majelis Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa periode 2024-2025. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Windia Kartika Lede, bakal menemani kalian untuk berbincang-bincang seputar organisasi dan kemahasiswaan. Kita akan ngobrol santai tapi bermakna dengan sosok yang selama setahun terakhir ini menjadi motor penggerak berbagai kegiatan kemahasiswaan di Fakultas Ekonomi. Langsung saja kita sambut narasumber kita hari ini, yaitu Kak Inaya. Halo Kak Inaya. Halo India. Bagaimana nih kabarnya? Oh baik dong pastinya. Kegiatan akhir-akhir ini apa aja Kak? Lumrahnya kegiatan mahasiswa akhir sih ya. Skripsi ya. Oke. Ada yang pusing-pusing. Oke, sedikit lah ya. Kak Inaya udah siap belum nih ditanya-tanya sama aku? Udah dong, udah pasti, udah nunggu banget ini untuk pertanyaan-pertanyaan. Sudah nunggu banget ya. Iya. Nah, sebelum itu, boleh nggak Kak Inaya memperkenalkan diri sedikit buat teman-teman kita nih yang ada di rumah? Oke, boleh. Sebelumnya, halo sahabat ekonom, perkenalkan nama saya Inaya, saya demisioner Ketua Majelis Mahasiswa Fakultas Ekonomi tahun ajaran 2024-2025. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke sesi Q&A ya Kak. Oke. Ya, untuk pertanyaan pertamanya itu, pas pertama kali Kakak jadi Ketua MMFE, Kakak deg-degan nggak? Atau malah mikir, kok aku? Nah, pertimbangan apa nih yang membuat Kak Inaya berani memutuskan untuk menjadi Ketua Majelis Mahasiswa Fakultas Ekonomi? Oke, untuk pertanyaan itu sih sejarahnya cukup panjang ya. Kalau mengingat itu, pasti awalnya kita kayak, loh kaku gitu kan, deg-degan pastinya ada. Tapi di situ aku juga mikir kalau ini kesempatan sih, nggak mungkin datang 2 kali gitu kan. Jadi di saat aku punya kesempatan itu, maka aku ambil gitu. Kakak ada kayak ragu-ragu gitu nggak? Tentu awalnya pasti ada keraguan yang muncul dari diri ya. Awalnya tuh kayak nggak percaya diri, gimana sih nanti kalau aku memimpin bisa berhasil nggak, atau kira-kira ada halangan-halangan apa sih di depannya. Tapi dengan berjalannya waktu, semua tantangan-tantangan itu akan terlewati. Karena emang pas awal tuh ragu-ragu, Iya. tapi lama-kelamaan jadi terbiasa. Iya. Oke. Nah, pertanyaan yang berikutnya tentang perjalanan dan program kerja. Nah, ada nggak Kak program andalan yang sukses banget selama Kakak jadi ketua? Terus biasanya proses nyiapinnya tuh ribet nggak sih? Atau kayak malah ini sinetron? Kalau untuk program kerja itu kan emang ada beberapa. Jadi sebelum kita melakukan program kerja itu kan ada biasanya persiapan-persiapannya kan. Tentunya ada program unggulan-unggulan yang akan kita jalankan ke depannya. Di situ ada 2 program unggulan yang kita kerjakan, di mana itu ada sharing session internasional dan pengabdian masyarakat, tapi bertukar budaya dengan mahasiswa di Vietnam. Gitu. Kalau untuk persiapannya ya pasti cukup ribet dan cukup panjang, tapi semuanya itu pasti bisa dilewati karena kita udah terbiasa pastinya kan untuk menyiapkan kegiatan-kegiatan tersebut. Yang bikin ribet tuh kayaknya ini ya, kayak bahasa mereka sama kita kan beda. Terus ada kayak translate gitu kan ya? Oh tentunya ada, kan itu pastinya ada badis dari fakultasnya yang berdiskusi di fakultas. Jadi kita untuk komunikasi mungkin bisa dari badis gitu. Mungkin kalau ribetnya sih nggak terlalu yang ribet-ribet banget kalau untuk masalah bahasa dan lainnya. Mungkin untuk persiapan acaranya karena berlangsung cuma 1 hari gitu kan. Tapi masa lagi kan ada kegiatan banyak gitu. Iya benar. Nah, dari semua program nih, mana yang paling berkesan buat Kakak? Yang kalau diingat-ingat tuh bikin senyum-senyum atau malah nangis di pojokan? Kalau mengingat selama
ngejalanin roda organisasi itu ada aja sih yang bikin senyum, ada aja yang bikin nangis gitu kan tentunya. Pasti kan dalam setahun atau dalam satu periode itu banyak tuh yang dilewati. Kalau kegiatan-kegiatan yang bikin senyum mungkin kegiatan yang pertukaran budaya antara mahasiswa UST sendiri, Fakultas Ekonomi khususnya dengan mahasiswa Vietnam tadi itu seru sih, bikin senyum kayak oh, wow seru banget buat diingat gitu. Tapi ada beberapa hal atau kegiatan yang bikin itu bukan karena mungkin kekurangan komunikasi atau kerjasama tim yang kurang, jadinya bikin kegiatan itu agak sedikit nggak begitu lancar. Karena ya poin pentingnya itu kayak itu tadi ya, perbedaan. Ya, tentunya ada perbedaan pendapat. Bukan, kalau untuk kegiatan yang kurang menyenangkan untuk diingat itu mungkin kegiatan dari dalam lingkup kegiatan kita sendiri, bukan yang dari kegiatan yang jadi unggulan. Nah, tantangan paling berat pas kakak jadi ketua NNFA itu apa aja? Dan solusi dari itu apa aja kalau misalkan tantangannya? Tentunya dalam menjalankan roda organisasi itu kan banyak tantangan. Kita bertemu sama banyak orang, macam-macam karakternya, beda-beda pendapatnya, beda-beda pandangannya. Jadi itu merupakan salah satu tantangan tersendiri buat aku ya, untuk gimana sih nyatuin dari mereka yang berbeda pendapat, berbeda pikiran dan lainnya gitu. Jadi itu merupakan tantangan yang paling berat. Bukan paling berat tapi cukup menantang gitu untuk diatasi. Namun adanya perbedaan itu yang membuat ide-ide baru yang akan muncul buat kemajuan organisasi gitu. Nah, gimana sih agar perbedaan pendapat mereka itu tetap jadi satu ya, kita tamu satu-satu kira-kira apa sih yang mau kita tuju dari pendapat-pendapat ini. Kalau kita udah cari dapat mufakatnya, jadi kita udah oke gitu. Jadi kita tamu semua pendapat. Kalau udah dapat satu yang udah disetujui, maka kita jalankan. Gitu. Kayaknya kakak ngadepinnya itu gimana ya? Kakak kan rasa kayak, aduh ini gimana ya, berat banget kayak isi hati kakak. Buat ngadepinnya pasti kan kita belajar ya. Kita belajar dulu sih gimana sih cara pandang dari yang satu dengan yang lainnya. Kan biasanya beda tuh, yang satu sudut pandangnya aku begini, sedangkan yang satunya tuh yang lebih begini gitu. Jadi kita lebih ke pendekatan tuh, kayak kita pendekatan yang satunya gimana, dia tuh butuhnya seperti apa sih kira-kira, nah sedangkan yang satunya seperti apa. Jadi kalau kita udah dapat sudut pandang dari keduanya, kita bisa jadi satu. Adapnya gitu dengan cara pendekatan sih. Nah, pas kakak memimpin NNFA ini, gaya kepemimpinannya kakak itu ada yang lebih tegas, santai, atau tim ngumpul asal ada kopi aja nih? Tim udah terkenal banget kayaknya organisasi itu tim ngumpul ngopi gitu kan. Benar. Tapi menurut aku karena kepemimpinan yang saya ambil itu lebih kecenderung ke santai tapi tegas. Kita tetap santai, tetap menjalankan program-program dengan santai, tapi tetap terjalan gitu, tetap dengan tepat waktu dan konsisten tentunya. Walaupun banyak bercandanya, tapi tetap selesai. Iya, benar. Nah, jujur nih kak, lebih sering ngatur tim atau ngatur jadwal healing nih? Kalau untuk healing tuh bisa dihitung kali ya, hitung jari gitu, berapa kali kita bisa healing kalau dalam kegiatan mengemban amanat gitu. Mungkin lebih sering ke ngatur tim ya, karena begitu banyak kegiatan, program kerja, apalagi ada program-program unggulan yang harus kita selesaikan gitu kan. Tapi biasanya kalau ngatur tim kan juga capek ya kan? Iya. Jadi kita tuh perlu yang namanya nge-refresh otak, pikiran. Itu kan kata-kata tadi healing tuh bisa dihitung. Kalau misal kegiatannya banyak nih kak, Iya. terus healingnya tuh cuma sekali 2 kali, itu apa enggak? Atau otak kakak belum ter-refresh itu? Oh, kan pasti beda-beda, orang tuh beda kan cara ngadepinnya kita capek ke gimana. Nah, aku tuh lebih tim yang kayak lebih butuh istirahat daripada healing. Jadi healing bukan hal utama yang buat aku kerasa nggak capek lagi gitu. Jadi lebih ke istirahat aja daripada healing. Kalau udah pusing ya istirahat. Sleep number 1. Iya. Nah, buat mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Wita Taman Siswa yang pengen aktif tapi masih ragu-ragu, ada pesan nggak nih kak? Biar nggak cuma jadi penonton terus.
Oke, kalau untuk mahasiswa ekonomi khususnya, yaitu sobat-sobat ekonomi, menurut aku mumpung kalian di kuliah, mumpung kalian ada kesempatan, maka kalian tuh harus capai kesempatan itu. Kesempatan itu nggak datang dua kali, jalani kuliah sebaik mungkin. Kayak apa sih yang mau kalian capai? Kalian tentukan tujuan-tujuan kalian yang ingin kalian capai, sehingga selesai kuliah kalian bisa sesuai dengan harapan yang kalian mau gitu. Goalsnya itu udah dapat gitu kan. Kalau kita malu-malu, kita nggak mau, itu kita akan stuck di situ aja. Awalnya aku dulu juga kayak gitu, kayak ih bisa nggak ya gitu, kira-kira kedepannya gimana ya, aku takut deh mau maju kayak gini-gini. Tapi akhirnya setelah mengambil keputusan kalau aku tuh harus bisa gitu kan maju ke depan, kalau nggak sekarang mau kapan lagi mau majunya. Makanya kita bisa buat maju ke depannya gitu. Jadi buat mahasiswa Fakultas Ekonomi yang masih maju mundur gitu buat ngembangin diri atau ikut organisasi nih biar gak jadi penonton terus katanya kan dari Mbak India, kalian harus coba dan maju bahwa kegiatan di luar kampus atau hanya kelas aja itu masih ada banyak buat ngembangin diri kalian sendiri. So, jangan takut untuk berorganisasi intinya. Wah, nggak kerasa aja nih Kak, ngobrolnya seru banget sampai lupa waktu. Makasih banyak ya Kak, udah nyempetin hadir dan sharing juga pengalaman luar biasa selama jadi ketua MMFF UST ini. Nah, buat teman-teman yang dengerin, semoga dari obrolan bareng Kak Inaya tadi, kalian jadi semakin aktif buat di kampus, berani ngambil peran, dan nggak takut keluar dari zona nyaman. Ingat, organisasi itu bukan cuma soal rapat dan proposal, tapi juga soal ketemu orang baru, belajar hal baru, dan yang pasti punya cerita seru buat dikenang nanti. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya, Windia Kartika Ledia, pamit undur diri. Tetap semangat, tetap waras, dan jangan lupa, kalau capek istirahat, tapi jangan nyerah ya. Bye-bye.